pagi semuanya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini, nakku? Baik? Oke, semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini siapa yang nggak sekolah? Siapa yang nggak hadir hari ini? Oke, hadir semua ya. Nah, kalau hadir semua kan enak. Suasana belajarnya pun lebih semangat. Nah, jadi di sini kita belajarnya pun diiringi dengan teman-temannya, ibu guru. Oke, sebelum kita belajar pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, masih ingat semuanya apa pembelajaran kita pada minggu lalu? Ya, pembelajaran kita minggu lalu yaitu tentang tanda baca, di mana tanda titik itu artinya berhenti dan tanda koma itu artinya berhenti sejenak. Tanda tanya itu digunakan untuk apa? Untuk menanyakan ya, untuk menanyakan di mana, kapan ya. Dan di dalam satu paragraf itu kita menemukan banyak tanda baca. Salah satunya yaitu tanda koma dan tanda titik. Jadi di sini kita harus tahu membedakan yang mana yang tanda koma dan yang mana yang tanda titik. Hari ini yaitu tentang sehat itu penting dengan subtema pentingnya kesehatan diri dan lingkungan. Nah, jadi di sini kita membahas tentang kesehatan diri kita dan lingkungan sekitar kita. Baiklah, kita baca buku kita halaman 64, di mana fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan dilindungi, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air mengenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus-menerus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun, banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang, ada sekelompokan orang yang menebang pohon secara liar atau tanpa izin. Semakin lama, jumlah pohon di hutan akan semakin berkurang. Jadi di sini dijelaskan fungsi hutan itu untuk menyerap air hujan, di mana hutan itu menyimpan air hujan dalam jumlah yang banyak ya. Namun ketika hutan itu digunduli atau ditebang secara sembarangan, membuat aliran air itu akan terganggu dan menyebabkan kebanjiran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang kosakata baku, di mana kosakata baku itu kata yang cara pengucapannya atau cara penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah dibakukan atau sesuai dengan EYD. Di sini ada yang tahu apa itu kepanjangan dari EYD? Ya, EYD itu ejaan yang disempurnakan. Jadi di sini Ibu ada buat PowerPoint tentang media. Jadi mari kita baca sama-sama agar kita dapat menemukan kosakata yang baku. Di sini mari kita amati bersama bagaimana fungsi air bagi kehidupan manusia dan manfaat air. Yang pertama itu ada sebagai sumber kebersihan, penyejuk, sebagai bahan makanan, industri, air minum, peternakan, irigasi, dan pertanian. Tentunya dengan adanya air, kita dapat menjaga kebersihan dan kita dapat memanfaatkannya dengan sebaik mungkin untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan lainnya. Dengan adanya air, maka kita dapat memasak air minum, memasak makanan, lauk pauk, menjaga kebersihan lingkungan kita, seperti contoh kecilnya mencuci piring. Air di dalam tubuh memiliki fungsi yang sangat banyak, di antaranya untuk membawa nutrisi dan oksigen ke dalam sel tubuh, mengatur suhu tubuh, membuat proses pencernaan, dan masih banyak lagi kegunaan air. Jadi, mari kita lihat apa saja fungsi air bagi tubuh manusia. Pertama itu sebagai pelarut zat gizi. Fungsinya yaitu dengan air, maka zat gizi membawanya ke seluruh tubuh. Yang
Yang kedua, membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Dalam hal ini, darah di dalam tubuh tidak hanya berfungsi membawa nutrisi, melainkan juga menyalurkan oksigen serta zat besi ke berbagai jaringan tubuh. Yang ketiga itu melembabkan muklosa. Fungsi air bagi tubuh manusia lainnya adalah melembabkan muklosa, tepatnya pada bagian mulut, hidung, serta mata. Ketika sedang bernapas, terdapat kandungan air di dalam udara. Yang keempat itu menenangkan saraf. Di sini air berfungsi bagi tubuh manusia, terutama bagi penderita masalah sendi serta pegal linu. Selanjutnya yaitu cegah konstipasi. Selain masalah kekurangan serat, masalah konstipasi juga erat kaitannya dengan fungsi air bagi tubuh manusia yang berperan dalam proses pencernaan. Pasalnya, sebelum dibuang menjadi kotoran, air akan diabsorpsi oleh tubuh. Yang keenam itu buang sisa metabolisme. Darah memiliki fungsi membawa air, membuang sisa metabolisme, serta membantu proses biokimia. Proses biokimia dalam tubuh manusia berguna untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya yaitu menjaga fungsi organ dari jaringan dalam tubuh. Fungsi air bagi tubuh manusia yaitu berguna untuk melindungi organ dan jaringannya di dalam tubuh manusia. Pasalnya, beragam sel-sel di dalam tubuh manusia semuanya adalah air. Maka, sangat penting untuk menjaga asupan air agar selalu tercukupi. Nah, jadi kesimpulannya, air merupakan bagian yang sangat penting bagi tubuh manusia. Tanpa air, manusia akan kekeringan dan bisa menyebabkan dehidrasi. Nah, baiklah, pada kali ini Ibu mau membuat tugasnya. Tugasnya yaitu dari materi yang sudah Ibu berikan, coba kalian cari yang mana di sini menunjukkan kosakata baku. Tadi kan kosakata baku sudah kita bahas, ya artinya itu kata-kata yang sudah disempurnakan menurut EYD. EYD itu ejaan yang disempurnakan. Jadi itu tugasnya ya Bu. Besok dikumpul, dikerjakan tugasnya. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjut minggu depan ya.